Di Jepang itu menggunakan bahasa apa? Jepang menggunakan bahasa Jepang ya. Jadi jangan bingung. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Santo Tristan ya. Di video kali ini aku akan sedikit cerita pengalamanku dari dulu ya, anak keluarga yang tidak mampu, punya mimpi ingin berangkat ke Jepang ya. Belinya sekarang udah sampai di Jepang. Sekarang udah hampir 5 bulanan di Jepang ya. Buat teman-teman yang ingin tahu proses dan perjuangannya, silahkan tonton. Minggu lalu sempat posting di Instagram pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Ada beberapa teman-teman yang pengen ke Jepang ya. Kalau ada ya semoga bisa dilancarkan. Udah ada pertanyaan dari teman-teman, sedikit saya jawab nanti kalau bisa. Kalau nggak bisa ya lain waktu mungkin bisa saya jawab ya. Pertama sebelum jawab dari pertanyaan dari teman-teman, saya mau sedikit bercerita ya. Jadi dulu itu saya sekolah di negeri Boyolali salah satunya, di SMK 1 Mojosobo. Kalau kalian tinggal di Boyolali pasti tahu. Dan juga SMK aku itu terkenalnya itu adalah pertanian ya. Kebetulan saya ambilnya peternakan, cukup beda ya, pertanian peternakan ya. Dulu sebelum masuk SMK saya udah ada niat ingin ke Jepang, pengen kerja di Jepang. Dan itu alhamdulillahnya setelah lulus SMP daftar ke SMK 1 Mojosobo itu alhamdulillah diterima, ambil jurusan peternakan ya. Awal masuk ke permagangan itu kelas 3 atau sebelum mau ujian ada PK yang biasanya udah kerjasama dari dulu ya, mengadakan seleksi. Kebetulan saya ikut. Waktu ikut saya sebetulnya juga percaya diri ya, nggak masuk ke tahap selanjutnya gitu ya. Soalnya dulu itu saya murid yang nggak pinter-pinter amat, masih alhamdulillahnya lolos ya. Dari berapa siswa ya itu ya, yang daftar itu banyak sih, sekolahan hampir 100-an lebih lah. Dan yang diterima itu di seangkatan saya itu ada 17 orang. Tapi bisa mengikuti magang atau melanjutkan itu ya beberapa aja. Jadi nggak full 17 orang. Dari 17 orang itu ada 5 orang kalau nggak salah yang udah berangkat. Alhamdulillahnya rezekinya udah dipanggil duluan ya. Alhamdulillahnya saya untuk pelatihan itu yang terakhir sendiri kalau nggak salah. Awal 2020 itu saya mulai pelatihan Jogja Senta. Kalian yang belum tahu nama LPK-nya, saya kasih tahu namanya LPK JIK. Ini di atas ini. Di sana di Jogja itu kurang lebih 2,5 bulan ya seharusnya. Tapi kan dulu awal-awalnya masuk corona ya. Awal Mei udah masuk ke Indonesia corona itu. Dan saya tuh di bulan Mei itu kebetulan udah masuk 1,5 bulan. Jadi mau menuju 2,5 bulan. Nah kebetulan ada corona itu, semuanya kan bingung dan beri informasi mendadak. Dulu jam 1 siang kalau nggak salah, masih ingat itu waktu habis belajar istirahat, terus masuk kelas. Setelah masuk kelas beberapa menit dipanggil untuk ke aula. Di situ stafnya dari LPK saya itu menyampaikan bahwa ada pengumuman darurat soal tentang corona itu ya. Alhamdulillahnya dipulangkan, semuanya dipulangkan semua. Terus habis itu kan Indonesia kan lockdown itu ya, parah-parahnya ya. Kalau nggak pulang mungkin nggak bisa pulang. Alhamdulillahnya bisa pulang dan bisa di rumah, udah sampai di rumah. Kembali lagi ke itu, jadi selama pelatihan saya kan masih 1,5 bulan ya kalau dihitung di pelatihan sentanya itu ya. Seharusnya wajibnya pelatihan itu 2,5 bulan ya. Sisanya itu pelatihan online. Pelatihan online 1 bulanan itu melanjutkan materi-materi yang udah diberikan dari dulu. Setelah itu mungkin karena corona itu kan seluruh dunia kan. Jadi
dari wisatawan yang mau masuk ke Jepang atau mau pergi dari Jepang kan nggak bisa. Tuh kendalanya dari kita ya. Mungkin saya sempat bingung mau lanjut atau enggak karena kan belum tahu ya corona itu berakhirnya kapan, nggak tahu kan. Jadi bimbang, mau lanjut atau enggak. Saya bimbang, saya nggak terusin. Saya kan sia-sia kan hasilnya kan. Biaya udah keluar, terus waktu udah kepotong, udah sia-sia, masa nggak diterusin, nggak dilanjutin. Dan saya juga bimbang, maksudnya entah sampai kapan nggak tahu, maksudnya nggak tahu mau berangkatnya kapan gitu kan, soalnya corona itu sempat hampir 2 tahun setengah, 2 tahun kalau nggak salah, 2 tahun di rumah, sama kan masih mengharapkan bisa berangkat gitu ya, bisa berangkat ke Jepang, terus biar cepet berangkat gitu ya. Tapi kenyataannya ya tidak, corona semakin parah dan membuat negara-negara lain menutup pintu untuk Indonesia, warga Indonesia itu masuk ke negaranya. Jadi selama 2 tahun itu saya kerja di rumah. Ya apa aja sih? Saya dulu kerja, yang penting nggak terikat kontrak ya. Awal 2020 bulan Mei kalau nggak salah, berita dari Jepang itu warga asing boleh masuk. Mungkin kabar gembira bagi calon-calon dari Indonesia, calon-calon training. Dari situlah titik muncul, saya mulai semangat lagi belajar bahasa Jepang. Dan kemudian teman saya yang seangkatan dengan saya udah dipersiapkan untuk keberangkatan yang pertama, kloter yang pertama di corona itu ya. Ya, saya itu kan masa wah bentar lagi mau berangkat nih, seneng gitu ya. Alhamdulillahnya perusahaan yang menerima saya batalkan ordernya, jadi saya nggak punya perusahaan lagi. Nah itu membuat saya putus asa. Udah nunggu 2 tahun tapi mau berangkat kok malah perusahaan saya meng-cancel ya, udah membuat saya down. Waduh, ini gimana ini, mau lanjut enggak ini? Udah mau berangkat tapi malah perusahaan yang menerima saya malah men-cancelnya. Jadi bingung ya. Dan saya bimbang sampai ditanya dari sensei, dari pihak JIK-nya, nama LPK-nya, mau lanjut atau enggak gitu ya. Saya sempat jawabnya lama sekali. Mungkin saya masih bingung ya, mau lanjut atau enggak gitu ya. Ya saya beranikan diri jawab masih lanjut. Dan terus setelah itu saya bilang ke orang tua, saya perusahaannya udah di cancel, mungkin berangkatnya mungkin mundur lagi. Setelah menunggu 1 bulan setelah di cancel itu, alhamdulillahnya saya dapat perusahaan baru. Dan juga perusahaan saya itu sama dengan perusahaan lama, maksudnya sama pekerjaannya sama itu ya. Jadi nggak repot mengurus kayak bidang-bidangnya tentang dokumen itu, jadi bisa lancar gitu ya. Setelah itu saya di bulan Juni kalau nggak salah, Juni tanggal 10-an berangkat dari Boyolali ke Jakarta. Itu di Jakarta melengkapi dokumen-dokumen dan lain-lain, dan alhamdulillahnya sampai Jepang itu tanggal 12 Juli. Setelah ke Jepang nggak langsung ke perusahaan, tapi di karantina dulu di hotel Jepang selama 2 minggu ya. Lanjut ke asrama di Jepang, sentanya di Jepang itu pemantapan bahasa itu ya, selama 2 minggu kalau salah. Setelah di senta Jepangnya, teman-teman ya dipisah-pisah. Kalau di perusahaan saya kemanakan gitu kan. Jadi pisah-pisah berangkatnya. Dan alhamdulillahnya tepat di bulan 7, bulan Juli, di tanggal 12 Juli 2020 sampai di perusahaan ini. Saya di perusahaan dan tempatnya ada di Ibaraki. Mungkin yang teman-teman yang ada di Jepang di daerah Ibaraki, kalau bisa main bareng-bareng gitu ya, sama perantauan dari Indonesia, semoga bisa saling menambah saudara gitu ya. Mungkin sedikit itulah cerita dari saya. Mungkin teman-teman agak bingung, tapi nggak apa-apa. Yang penting bisa punya gambaran sedikit lah perjalanan saya
bisa sampai ke Jepang ya. Lanjut, saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Mungkin minggu lalu udah saya tanyakan di Instagram yang pengen bertanya tentang saya atau tentang apa, bisa langsung komen ya. Oke. Yang pertama, Bang, proses berangkat sampai ke Jepang berapa tahun? Jadi proses berangkat ke Jepang itu hampir lama ya, kalau dihitung lama, hampir 2 tahunan, 2 tahun lebih lah. Karena itu ada faktor corona itu ya. Jadi 2 tahunan lebih. Tapi kalau sebetulnya kalau nggak ada corona itu 5 bulan udah berangkat. Udah berangkat itu kalau di LPK saya, di LPK JIK ya. Oke. Jadi 5 bulan. 5 bulan tapi saya 2 tahun karena ada corona. Oke. Lanjut. Kalau di Jepang itu musimnya gimana? Maksudnya musimnya ya. Oh, oke. Di Jepang itu ada 4 musim ya. Yang pertama musim panas, terus musim gugur, musim dingin, terus musim semi. Jadi ada 4 musim. Oke. Lanjut. Kalau di Jepang itu gimana? Gimana? Nggak gimana. Mungkin kalau di Jepang itu beda ya kalau di Indonesia ya. Yang pertama, kulturnya itu kultur shocknya itu, pertama aku di Jepang itu tempatnya bersih. Jadi kalau kita jalan di jalan tuh sampah-sampah nggak ada. Itu paling beda dari Indonesia kan itu. Kok bersih sekali ya gitu. Mungkin itu yang paling pertama, kultur shock. Oke. Lanjut. Yang terakhir ya teman-teman, ini mungkin durasinya mungkin terlalu panjang, mungkin besok lagi saya buat pertanyaan-pertanyaan, mungkin bisa kalian tanyakan mungkin saya akan tanyakan di IG Instagram saya, Trisusanto, nanti bisa cek. Ini pertanyaan terakhir dari Bambang 765. Oke. Di Jepang itu menggunakan bahasa apa? Jepang menggunakan bahasa Jepang ya. Jadi jangan bingung. Mungkin pertanyaan percandaan mungkin ya juga, nggak apa-apa. Biar nggak terlalu tegang ya. Oke, itu pertanyaan terakhir dari Mas Bambang ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nyempetin nonton, walaupun videonya nggak terlalu bagus, tapi kalau ada saran boleh di komen di bawah. Dan salam anak rantau.